Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas tentang CVE. CVE itu yang biasa memberitakan tentang suatu kerentanan, dan itu sudah pasti ada update-nya sebelumnya dan dipublikasikan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya cuma ingin menginformasikan saja, siapa tahu teman-teman belum melakukan update sistem gitu, dan ini sangat berbahaya sekali. Oke, disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Jadi dari CVE ini sangat baru, 2022 0847 ya. Kalau misalnya kita cari di search exploit yang pernah saya buat, coba teman-teman cari di playlist binary exploit atau PowerShell search exploit. Wah, saya tidak install ya. Search exploit, masa sebelum install sudo apt install. Ntar dulu, saya install dulu. Install search exploit search exploit invalid parameter operation enable. Wow, ntar dulu saya cari di sini. Search, ini ada kok. Nih, kita run dulu di tempat yang lain. Search exploit. Nah, ada. Oke. Coba kita cari dia di search exploit, apakah sudah masuk ke dalam database. Exploit, search exploit, kita cari CVE 2022 0847. No result. Tidak, bukan CS. No result, jadi belum masuk, tapi saya yakin ini sudah menjadi perhatian bagi mereka gitu, yang sebagai pengembang search exploit ini. Dan ini juga saya lihat bermitra dengan Kali Linux gitu. Oke. Saya kemarin itu ada update yang cukup panjang, dan saya lihat versi kernel saya sekarang sudo misalnya rename all. Saya lihat versi kernel saya dan ini tidak masuk harusnya, karena dia sudah 5.16 kalau nggak salah ya, 5.16. Coba nanti kita cek 5.16 apakah bisa gitu. Kita navigasi dulu ke desktop. Oke. Jadi secara singkatnya ini adalah the flag ini terus diinisialisasi, di copy paste to ether pipe. Ini tidak ada penghalangnya, jadi orang bisa masuk ke dalam sistem langsung gitu. Makanya namanya escalation, privilege escalation. Jadi semacam kerentanan yang ada pada buffer yang dimana bisa didobrak begitu aja. Oke. Jadi kalau mau untuk informasi lebih lanjutnya bisa dibaca di sini, tapi di sini saya akan lebih bahas ke tools-toolsnya, bukan toolsnya tapi scriptnya yang digunakan untuk melakukan pengetesan gitu. Kita checker dulu ya, dirty pipe checker. Kita melakukan apakah punya kita ini terkena apa enggak. Ini versi kita 15. Oke, jadi di sini ada dirty pipe test. Kita lihat tes ini apa dulu. Nah, tes kernel ada 44, 10, 15, 16. Wow, harusnya kalau yang ini bisa. Untuk yang tes ini yang bisa dibaca ini, artinya
yang terbaca informasinya cuma sampai di sini, versi ini aja. Selain itu mungkin tidak. Kita lihat di pipe yang ini. Nah, ini kalau yang ini check current kernel dirty pipe, kalau check specific kernel jadi 5 10 ini adalah secara spesifiknya, tapi kalau misalnya kita mau ngecek itu aja, kita langsung jalankan aja sh. Dan yang kernel pertama akan dilakukan pengecekan seperti biasa. Cut d itu apa, coba kita uname d, coba kita tulis saja di sini uname d, apakah itu masuk. Uname test d dan parameter invalid, artinya berarti cut d flag. Oke. Cut v flag f1 ini masuk ke dalam variabel sih, variabel selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya 0, hasilnya 0 artinya dia berbeda dari versi yang diinginkan atau versi yang dicek ke sebelah tadi, maka dia masuk ke dalam not vulnerable, artinya dia tidak ada kerentanannya gitu. Kalau misalnya 1 artinya dia memiliki kerentanan. Oke, kita masuk lagi ke, coba kita sudo tes, kasih hak akses dulu. Tes not vulnerable. Jadi kalau untuk versi-versi ini tidak terindikasi apa namanya vulnerable atau memiliki kerentanan gitu, atau bisa dilakukan apa hack ke dalamnya gitu. Misalnya yang lebih rendah juga, yang lebih rendah dari 10 juga bisa kena, yang lebih tinggi dari 10 juga bisa kena gitu. Jadi ini bukan tentang tinggi rendahnya versi, tapi lebih spesifik pada versi tersebut itu mengusung apa di dalamnya. Jadi itu yang menjadi pokok pikiran dari CVE ini, atau apa namanya, exploit ini. Misalnya kita coba di tempat kita sendiri di pipe, spesifiknya apa? Kalau di sini uname d a, artinya kalau bisa mana kernel, tulisan kernel Debian 5.16.11, Debian 5.16.11, artinya not vulnerable. Nah, kemarin saya sudah melakukan update besar-besaran, bukan besar-besaran sih, cuma agak kayak lama gitu, artinya ada paket tertentu yang di rombak sama ke Linux mungkin, makanya sudah naik ke 5.16 gitu. Oke. Setelah kita melakukan bahwa kita lihat bahwa di sini tidak vulnerable, jadi kita tidak bisa mengharapkan exploitnya bisa bekerja di tempat saya ini, di laptop saya. Tetapi sebelum teman-teman mengetahui ini, sebelum teman-teman melakukan upgrade laptop teman-teman, coba dicek dulu. Kalau misalnya vulnerable, coba dulu pakai exploit ini. Saya akan sediakan linknya di deskripsi. Dan apakah bisa di tempat kalian? Harusnya sih bisa, karena dirty pipe exploit nih, ini adalah exploitnya. Kita bisa guess isi exploit 1 o exploit 1. Kita tunggu di compile dulu coba, dan hal yang sama exploit 2, outputnya expo2. Oke, jadi sudah kita lakukan compiler dan kita masuk ke dalam ininya dulu, exploit 1. Kita lihat source code-nya seperti apa. Nah, ini copyright-nya sudah tertera di sini ya, jadi bisa dilihat sama teman-teman. Example, write anything root, dan ini adalah salah satu bagaimana cara dia mencari bug atau passwd bug gitu, atau password bug. Nah, di sini kita lihat mana path yang secara apa namanya,
secara terbuka dilihat adalah masuk ke dalam passwd. Ini kayak semacam LVI kalau misalnya dari browser gitu, terus dimasuk ke dalam bug juga, misalnya backing up etc to bug gitu. Itu secara samar kita lihat gitu. Dan kalau kita lihat ke bawah, after the root, nah ini yang membuat apa namanya, exploit ini sangat berbahaya. Ini after the root, dia buat tulisan seperti after the root, artinya konstan datanya ini adalah ada di sini gitu. Apa artinya? Nah ini ada artinya, dia bentar dulu. Dia bisa membuat suatu penandaan untuk dirinya sendiri, bisa masuk lagi ke dalam sistem gitu. Kita lihat ke bawah lagi. Oke, sebentar. Kalau misalnya sudah masuk ke root, nah kalau misalnya ada nanti ketimpang tindihan, dia akan membuat filenya sendiri gitu, menggunakan ini adalah sebentar, ini adalah semacam enkripsi yang dibuat di dalam Linux gitu. Sebentar dulu, kenapa tidak bisa ini? Oke, saya buka pakai Livepath aja, exploit 1. Nah seperti ini kan lebih enak, lebih leluasa. Jadi setelah sudah melakukan ini fungsi ya, fungsinya dia melakukan penandaan untuk dirinya sendiri gitu. Nah kalau misalnya teman-teman buat di sini, lihat di sini nih, dia membuat untuk pipe-nya sendiri, OpenSSL svd pipe. Coba kita buat, dan itu sangat mudah di-endorse kalau untuk cyber respondents, cyber security response. Nah ini sudah menjadi, coba lihat ketika saya ganti ini tes pipe, dia masuknya ke dalam apa namanya username gitu, tapi dia di sini tadi secara default dia menggunakan root, dan ini dimana dia bisa mengelabuhi sistem gitu. Terus misalnya kita buat di sini misalnya 10, maka dia use help for namanya. Nah dia akan lebih panjang lagi gitu. Nih itu fungsinya, dia membuat penandaan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada kecurigaan gitu, tapi ini bisa di-endorse sama orang-orang yang memiliki ketelatenan di situ. Misalnya orang-orang yang cyber security di bidang respondents itu sangat cepat untuk mengetahui hal ini. Nah ini tidak bisa keluar lagi, tapi oke lah. Mari kita lihat lagi Livepath untuk yang expo 2. Aduh ini salah, sudah masuk ke binary ini. Cek expo 2. Nah ini kurang lebih sama, tapi ini lebih kepada binary ya. Maksudnya ini juga bisa override binary ke dalam proses gitu, misalnya seperti ini UID. Aduh kenapa tidak bisa ini? Cat etc swd. Nah kalau UID ini yang dimaksud dengan UID ya, jadi dia bisa override suatu binary ke dalam proses tertentu. Misalnya kalau 44 ini ya prosesnya apa, dia snort. Terus kalau misalnya kita lihat di sini mana root user bin ZSH, ini kan ada mana, sebentar kita lihat yang menggunakan akses root gitu. Nah ini misalnya Debian GDM ini, misalnya dia menggunakan akses root. Nah terus ini adalah UID-nya, itu bisa dimasukin ke dalam sistem oleh apa namanya exploit ini. Nah, makanya ada binary seperti ini.
Ini adalah elf code, dan ke bawahnya ini adalah fungsi-fungsi untuk masuk ke dalam restoring SUID system UID binary, dropping UID binary, popping root, do not forget clean up TMSH. Jadi kalau misalnya ini harus seketika tidak selesai, harus lakukan clean up. Kenapa? Karena untuk menghindari ketinggalan identitas gitu. Oke. Coba jalankan apakah dia bisa exploit 1. Nah, backing up tapi settings root password to pipe system function call same have file. Jadi artinya dia tidak bisa gitu, karena versi kita juga sudah beda. So kita pakai versi 2 ya, use SUID. So kita pakai 144 gitu misalnya. Nah, file gitu, hijacking tulisannya hijacking SUID file, SUID binary, open file, no source file or directory gitu. Artinya tidak ada yang berjalan di SUID itu. Coba kita ya, new fetch, bukan hardtop. Waduh, saya juga belum install hardtop. Dan exploitnya kedua ini juga bisa kita gunakan untuk mencari SUID binary gitu. Misalnya kita carinya cuman gini sih, find perm 400 4002 dev no. Ini ada prosesnya, jadi mohon bersabar. Ini lagi ada proses sebelah juga nih. Mana UID tidak, PID yang ada di sini, bukan UID. Nah, di sini ada disebutkan apa saja sih yang masuk ke dalam SUID gitu, dan ini adalah yang masuk ke dalam SUID gitu, dan itu bisa kita gunakan. Misalnya kita sudah tahu bahwa ada SUID yang user bin terus sudo, misalnya seperti ini, di sebelah saja cd user bin TLS di sini. Jadi kita buat seperti ini s. Nah, ini artinya dia ada di sini file ini. Misalnya kita dir sudo. Nah, artinya sudo ada di sini. Coba kita cari su. Tidak usah, ini sangat banyak sekali file-filenya. Artinya ketika kita mengecek dengan dir terus dia menampilkan yang sama, itu artinya ada gitu. Coba misalnya kita pakai exploit ini, apakah dia bisa gitu. Exploit 2 mana tadi, exploit 2 kita pakai user bin sudo. Nah, itu langsung crash. Kenapa dia tidak bisa seperti ini? Karena memang versi kita tidak bisa gitu. Versi di laptop saya sudah terupdate gitu. Jadi teman-teman lihat dulu versi teman-teman, apakah misalnya sama dengan punya saya atau lebih terbaru atau tidak masuk ke dalam kategori yang kita tes tadi, maka
itu dia tidak bisa dieksploit gitu. Tapi kalau di luar itu dia bisa dieksploit gitu. Kalau misalnya teman-teman masuk dalam versi itu, coba aja dulu dieksploit punya teman-teman sendiri. Siapa tahu teman-teman lebih bisa mengeksplor ketika sudah bisa mengeksploitnya gitu. Karena di sini saya tidak punya environment lain selain laptop saya, maka saya belum bisa mempraktekkannya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat ini. Semoga video ini memberikan informasi kepada kalian, dan perlu diketahui jangan lupa untuk mengupdate sistem kalian supaya kalian tidak ketinggalan seperti ini. Kalau misalnya ketinggalan itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Kita bisa dieksploit orang tiba-tiba gitu. Misalnya orang masuk ke dalam sistem kita, dia sudah tahu aplikasi mana yang punya bug, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menutup yang dari sistem kita gitu. Nah, salah satunya adalah dengan update gitu. Dan saya rasa kemarin sudah saya melakukan update sehingga tidak ada lagi kerentanan di dalam sistem saya yang sudah dipublish seperti CV ya gitu, atau exploitnya sudah dipublish ke muka gitu. Oke, terima kasih semuanya. Nanti jangan lupa subscribe bagi yang baru menemukan channel ini, dan di like videonya, terus komen di bawah video apa yang kalian mau, dan di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan silakan ditunggu video-video dengan series-series yang akan datang, yang akan saya buat. Nanti kita akan berbicara tentang network security, tentang banyak sekali, tentang threat hunting juga banyak, dan itu akan memperkaya diri kita dengan skill-skill cyber security. Oke, terima kasih, see you in the next video.